Di balik doa seorang ibu, tersimpan kekuatan yang tak terlihat, tak terdengar, tetapi begitu nyata dalam kehidupan seorang anak. Doa yang bisa mengangkat derajat, atau justru menjadi ujian yang berat. Kisah ini adalah tentang seorang ahli ibadah yang luar biasa. Seorang lelaki saleh yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ia harus menghadapi sebuah cobaan besar akibat satu kesalahan, melalaikan panggilan ibunya. Namanya Juraij, seorang hamba yang taat, tetapi tanpa ia sadari, ada satu hal yang ia lalaikan. Sebuah panggilan yang seharusnya ia dengarkan. Panggilan ibunya. Juraij adalah seorang lelaki dari Bani Israel yang terkenal dengan kesalehannya. Sejak kecil, ia sudah mencurahkan hidupnya untuk ibadah. Tempat ibadah menjadi rumahnya, salat menjadi nafasnya, dan doa menjadi sandarannya. Namun, ada satu hal yang ia lupakan. Di luar tempat ibadahnya, ada seorang wanita tua yang selalu mendoakannya. Ibunya. Suatu hari, ibunya datang kepadanya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati tempat ibadah Juraij dan memanggilnya. Juraij. Juraij. Juraij ragu. Haruskah ia menjawab panggilan ibunya? Ataukah ia harus tetap dalam ibadahnya? Tetapi hatinya condong pada ibadahnya. Ia memilih untuk tetap salat. Untuk kedua kalinya, sang ibu memanggil. Tetapi Juraij tetap tidak menjawabnya. Lalu, panggilan ketiga pun terdengar. Juraij. Anakku. Tetapi sekali lagi, Juraij tetap memilih ibadahnya. Hingga akhirnya, ibunya merasa kecewa dan berdoa dengan penuh kepedihan. Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia kecuali setelah ia melihat wajah para pelacur. Di sebuah desa yang ramai, hidup seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Ia memiliki pesona yang mampu menggoyahkan hati banyak lelaki. Kebiasaannya adalah menggoda siapa saja yang ia kehendaki, hingga suatu hari ia mendengar tentang seorang lelaki yang berbeda dari yang lain, Juraij. Juraij dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang lelaki suci yang tak tergoda oleh dunia. Nama dan keteguhannya justru membuat wanita itu merasa tertantang. Dalam hatinya, tumbuh keinginan untuk menguji sejauh mana kesucian lelaki itu bertahan. Tanpa ragu, ia mendekati tempat ibadah Juraij, berusaha menarik perhatiannya dengan segala pesonanya. Namun, Juraij tetap dalam ibadahnya. Tidak ada satupun lirikan yang ia berikan pada wanita itu. Baginya, ibadah kepada Allah lebih utama daripada segala godaan dunia. Wanita itu merasa tersinggung. Harga dirinya seakan diinjak oleh keteguhan Juraij. Dalam hati, ia bertekad untuk membuatnya jatuh. Lalu, dengan tipu daya dan niat busuk, ia mencari lelaki lain, seorang penggembala sapi, dan melakukan perbuatan keji dengannya. Hari-hari berlalu, dan tanda-tanda kehamilan mulai terlihat pada wanita itu. Desas-desus mulai menyebar di desa. Bisik-bisik berubah menjadi pertanyaan yang semakin keras. Hingga akhirnya seseorang bertanya, "Siapa yang menghamilimu?" Wanita itu tersenyum licik, lalu dengan suara lantang menyebut satu nama yang mengejutkan semua orang. Juraij. Gegerlah seluruh desa. Nama yang selama ini dikenal suci, tiba-tiba ternoda oleh tuduhan keji. Para penduduk membicarakannya dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Juraij? Ahli ibadah itu? Pemilik tempat ibadah di atas bukit, berita ini menyebar dengan cepat, hingga sampai ke telinga raja. Tanpa menyelidiki lebih dalam, raja langsung murka. Baginya, ini adalah aib yang tak termaafkan. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat ibadah Juraij. Tanpa ampun, kerumunan orang membawa kapak dan martil. Mereka menyerbu tempat ibadah Juraij dan merobohkannya hingga tak bersisa. Juraij sendiri ditangkap,
diikat, dan diseret ke hadapan raja. Dalam perjalanan menuju istana, orang-orang menatapnya dengan penuh hinaan. Wanita-wanita yang sebelumnya tak berani menatapnya, kini melontarkan ejekan. Juraij, lelaki yang dulu dihormati, kini dipandang sebagai seorang pendosa besar. Namun, dalam keterikatan dan penghinaan yang ia terima, Juraij tetap diam. Matanya menatap ke depan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, di balik fitnah ini, pasti ada hikmah yang belum ia pahami. Di hadapan raja yang duduk di singgasananya dengan penuh wibawa, Juraij berdiri dengan tangan terikat. Para prajurit yang mengawalnya menjaga jarak, tetapi tetap waspada. Seisi ruangan dipenuhi dengan para penasihat kerajaan, bangsawan, dan rakyat yang ingin menyaksikan nasib lelaki yang selama ini dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Seorang wanita melangkah maju, menggendong seorang bayi di pelukannya. Tatapannya penuh keyakinan saat ia menuduh Juraij sebagai ayah dari anak tersebut. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Banyak yang mulai mencibir, ada yang menggeleng tak percaya, sementara yang lain menganggap ini sebagai bukti bahwa tidak ada manusia yang benar-benar suci. Namun, di tengah tuduhan yang mendera, Juraij tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Ia hanya menatap lurus ke arah raja dan berkata dengan suara mantap, "Di mana bayi itu?" Kerumunan terdiam. Sang wanita dengan percaya diri menyerahkan bayinya kepada seorang pengawal, yang kemudian membawanya ke hadapan Juraij. Tanpa ragu, Juraij merendahkan dirinya, meletakkan tangannya dengan lembut di atas perut bayi tersebut. Matanya terpejam sejenak, bibirnya bergerak dalam doa yang lirih. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Bayi yang baru lahir itu membuka mulutnya dan berbicara dengan jelas, suaranya kecil tetapi terdengar ke seluruh ruangan. "Ayahku adalah penggembala sapi." Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua yang hadir terkejut, mata mereka membelalak tak percaya. Beberapa orang menoleh ke arah sang wanita, yang kini wajahnya memucat. Raja sendiri terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya bangkit dari singgasananya dengan ekspresi penuh penyesalan. Setelah beberapa saat, sang raja menghela napas berat. "Juraij," katanya, suaranya syarat dengan rasa bersalah, "aku telah menzalimimu. Sebagai gantinya, izinkan aku membangun tempat ibadahmu dengan emas dan perak." Namun, Juraij menggeleng dengan lembut. "Aku tidak menginginkan itu, wahai raja. Aku hanya meminta satu hal, bangunkan kembali seperti semula." Jawaban itu membuat para hadirin semakin terdiam. Betapa rendah hatinya Juraij, meski telah mengalami fitnah yang begitu besar. Sang raja mengangguk penuh hormat, dan segera memerintahkan agar tempat ibadah Juraij dibangun kembali seperti sedia kala. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua yang hadir. Fitnah dapat menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Dan di balik semua yang terjadi, doa seorang ibu tetaplah sesuatu yang tak boleh diremehkan. Juraij berdiri di hadapan sang raja, wajahnya tenang, namun ada senyum kecil yang tersungging di sudut bibirnya. Senyum itu bukan sembarang senyum, ada pemahaman mendalam yang terlukis di wajahnya, seakan ia baru saja menyaksikan hikmah besar dalam hidupnya. Sang raja, yang memperhatikan ekspresi itu, merasa penasaran. Dengan suara penuh wibawa, ia bertanya, "Kenapa engkau tersenyum, wahai Juraij?" Juraij menatap sang raja sejenak, lalu dengan lembut ia menjawab, "Aku tersenyum karena aku tahu, doa ibuku telah dikabulkan." Saat itu, waktu seakan berhenti. Semua orang yang hadir di sana meresapi kata-kata Juraij. Namun, hanya Juraij yang benar-benar memahami betapa dalamnya makna dari ucapannya itu. Ia teringat pada saat ibunya berdoa dengan hati yang terluka. Dalam kesendirian dan kepedihannya, sang ibu pernah menengadahkan tangannya ke langit. Air mata mengalir di pipinya yang telah menua, suaranya bergetar saat ia berkata, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sebelum aku melihat anakku dihina oleh manusia."
Betapa mustajabnya doa seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Dalam benak Juraij, terbayang kembali semua yang telah terjadi. Betapa ia, dalam kesungguhannya beribadah, pernah mengabaikan panggilan ibunya. Dan kini, ia telah merasakan akibat dari doa yang keluar dari hati yang penuh luka. Bayangan lain muncul di pikirannya, seorang anak yang dengan penuh kasih mencium tangan ibunya, menunjukkan hormat dan bakti. Lalu, perlahan bayangan itu berubah. Sang ibu kini terlihat berdoa, air mata mengalir di wajahnya, sebuah doa yang dipanjatkan dengan segenap jiwa dan raga. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya menghormati orang tua. Jangan pernah meremehkan panggilan mereka, karena doa mereka bisa menjadi berkah atau ujian dalam hidup kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dengarkan panggilan orang tua kita sebelum terlambat. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.